Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pembahasan dari tugas atas materi bab 18 pajak penghasilan. Sebelum masuk ke pembahasan tugas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengantar dari materi pajak penghasilan. Yang pertama, definisi pajak tangguhan. Jadi pajak tangguhan ini adalah akun akuntansi yang mencerminkan akumulasi pajak yang timbul akibat adanya perbedaan antara metode perhitungan laba untuk tujuan pajak dan akuntansi. Tentunya perbedaan ini terjadi karena standar akuntansi dan peraturan perpajakan memiliki aturan yang berbeda dalam pengakuan pendapatan dan juga beban. Perbedaan ini menyebabkan timbulnya liabilitas pajak tangguhan dan juga aset pajak tangguhan. Yang pertama, liabilitas pajak tangguhan atau DTL, Deferred Tax Liabilities. Jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Nah, perbedaan temporer ini menunjukkan bahwa entitas memiliki pajak penghasilan terutang, laba komersil, ya, lebih tinggi daripada beban pajak atau laba secara fiskal yang diakui pada periode berjalan, sehingga selisihnya merupakan pajak penghasilan di masa depan. Kondisi liabilitas pajak tangguhan ini ketika laba fiskal, ya, beban pajak lebih rendah, lebih kecil daripada laba komersil atau laba akuntansi. Kondisi yang kedua, timbulnya aset pajak atau aset pajak tangguhan deferred tax asset terjadi ketika aset pajak tangguhan timbul dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan antara laba komersial dan laba fiskal. Ketika perusahaan melaporkan laba komersial yang lebih rendah karena pengakuan beban lebih awal dibandingkan dengan peraturan perpajakan. Hal ini menciptakan perbedaan temporer yang dapat menyebabkan pengakuan aset pajak tangguhan. Jadi, aset pajak tangguhan ini terjadi ketika laba menurut fiskal lebih besar daripada laba komersil atau laba akuntansi. Bagaimana dampaknya liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan terhadap pembayaran pajak? Tidak ada dampak langsung pada pembayaran pajak saat ini. Jadi liabilitas dan aset pajak tangguhan tidak mempengaruhi pembayaran pajak saat ini karena mereka hanya mencerminkan perbedaan temporer dalam pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan komersil dan laporan pajak. Dengan demikian, aset dan liabilitas pajak tangguhan lebih berkaitan dengan timing pengakuan beban pajak daripada pembayaran pajak saat ini, dan dampaknya akan saling mengimbangi net off ketika perbedaan temporer tersebut terbalik di masa depan. Reminder saja, laba fiskal ini merupakan laba menurut pajak, sedangkan laba komersil adalah laba akuntansi. Nah, apa sih contoh dari pajak tangguhan? Salah satu contohnya adalah transaksi yang timbul atas pendapatan diterima di muka. Sebuah perusahaan menerima pembayaran di muka sebesar Rp600.000 untuk layanan yang akan diberikan selama 3 tahun, dimulai dari tahun 2023. Untuk tujuan pajak, pendapatan ini diakui saat diterima. Tetapi untuk tujuan akuntansi, pendapatan diakui secara merata selama 3 tahun. Karena memang di awal pendapatan ini dibayar di muka 600.000 untuk layanan selama 3 tahun. Maka perhitungannya
pendapatan secara akuntansi diakui per tahun, dicatatnya setiap tahun senilai 200.000, dari 600.000 dibagi 3, sedangkan pendapatan pajak, pendapatan secara fiskal tahun 2023 diakui senilai seluruhnya, yaitu 600.000. Pada tahun 2023, pendapatan laporan fiskal 600.000 lebih besar dibandingkan dengan pendapatan secara akuntansi atau komersil, yaitu senilai Rp200.000. Dampaknya bagaimana secara pajak tangguhan? Laba kena pajak lebih besar daripada laba akuntansi. Tentu hal ini menciptakan aset pajak tangguhan. Perbedaan pendapatannya senilai 400.000. Kita asumsikan saja tarif pajaknya 25%, maka aset pajak tangguhannya adalah 100.000. Dari 400.000 dikali 25%. Perusahaan akan mengakui aset pajak tangguhan sebesar Rp100.000 pada tahun 2023 yang mencerminkan pengurangan pajak di masa depan ketika pendapatan diakui secara merata dalam laporan keuangan. Nah, kalau konsep ini ya, pembagian secara merata terkait dengan contoh pendapatan diterima di muka ini sejalan dengan konsep matching principle atau prinsip penandingan dalam akuntansi. Mungkin kalian familiar ya atau pernah mendengar konsep matching principle ketika di pengantar akuntansi 1. Matching principle ini prinsip yang menyatakan bahwa pendapatan dan beban harus diakui pada periode yang sama ketika pendapatan dihasilkan. Tujuannya dari prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya dan memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja perusahaan selama periode akuntansi. Jadi pada akuntansi ini ya mengenal yang namanya konsep matching principle, sehingga itulah yang menyebabkan timbulnya perbedaan pengakuan pendapatan antara akuntansi dan juga dengan pajak. Berikutnya saya akan membahas tugas liabilitas pajak tangguhan SL18/2. Pada tahun 2019 diketahui laba kena pajak Rp45 juta dan laba sebelum pajak Rp50 juta dengan tarif pajak 25%. Sedangkan pada tahun 2020 laba sebelum pajak diketahui Rp75 juta dan laba sebelum pajak Rp72.500.000 dan tarif pajaknya tetap 25%. Yang diminta untuk poin A, membuat tabel perhitungan untuk menentukan liabilitas pajak tangguhan pada tahun 2019 dan buatlah ayat jurnal yang dibutuhkan. Yang B, seperti poin A, buat juga tabel perhitungan dan ayat jurnal yang dibutuhkan pada tahun 2020. Nah, kita kerjakan yang poin A dulu ya. Kita diminta membuat tabel perhitungan. Kalau buat tabel perhitungan ya buat saja tabelnya, diberi judul, keterangan, laporan keuangan, laporan fiskal. Laporan keuangan ini maksudnya adalah laba akuntansi ya. Nah, ini untuk akuntansi. Tadi laba sebelum pajaknya 50 juta. Laba kena pajaknya 45 juta. Beban PPh tarif 25%, tinggal dikalikan saja 50 juta dikali 25%, utang PPh-nya 25%. Jadi posisinya di sini beban pajak 12.500.000, utang PPh-nya 11.250.000. Lebih besar beban pajak ya, beban pajak penghasilan daripada utang PPh. Maka timbul yang namanya liabilitas pajak tangguhan. Timbul liabilitas pajak tangguhan ya,
karena laba menurut fiskalnya lebih rendah dibandingkan laba menurut komersil atau laporan keuangan. Nah, kita sudah membuat tabel perhitungan untuk menentukan pajak tangguhannya, yaitu pajak tangguhannya adalah liabilitas pajak tangguhan. Kemudian kita buat jurnalnya. Kita akui beban pajak penghasilannya 12.500.000 ya. Kemudian utang PPh-nya 11.250.000. Nah, ada selisih 1.250.000. Selisih ini merupakan liabilitas pajak tangguhan yang nantinya akan tersaji di laporan posisi keuangan. Oke, tahun 2019 sudah. Kemudian untuk tahun 2020 ya. Tahun 2020 laba sebelum pajaknya 72.500.000, laba kena pajaknya 75 juta, beban PPh-nya 18.125.000, utang PPh 18.750.000. Nah, timbul aset pajak tangguhan ya. Oke, sebetulnya kalau kita melihat tahun 2020 ini muncul aset pajak tangguhan ya, karena laba kena pajak atau laba fiskalnya lebih besar daripada laba sebelum pajak. Jadi sebetulnya di tahun 2020 ini muncul aset pajak tangguhan senilai 625.000. Tapi ingat bahwa di tahun 2019 kita memiliki liabilitas pajak tangguhan senilai 1.250.000. Yang ini ya, 1.250.000. Nah, maka di tahun 2020 masih tersisa liabilitas pajak tangguhan senilai 625.000 yang harus kita sajikan di laporan posisi keuangan. Ya, jadi posisinya di sini liabilitas pajak tangguhannya di 2019 masih lebih besar daripada aset pajak tangguhannya yang senilai 625.000. Oleh karena itu, yang akan kita sajikan di tahun 2020 ini adalah aset liabilitas pajak tangguhan senilai 625.000. Jurnalnya bagaimana? Beban pajak penghasilan 18.125.000. Nah, masih ada liabilitas pajak tangguhannya 625.000 dan utang pajak penghasilannya di kredit 18.750.000. Jadi tahun 2019 ada liabilitas pajak tangguhan senilai 1.250.000. Di tahun 2020 ada aset pajak tangguhan 625.000, maka masih tersisa liabilitas pajak tangguhan senilai 625.000 yang harus kita munculkan di laporan posisi keuangan. Beban PPh tarif pajak 25%, 18.125.000 ya, dari 72.500.000 dikali 25%. Utang PPh 18.750.000, maka kondisi ini timbul aset pajak tangguhan senilai 625.000. Jurnalnya pertama kita akui beban pajak penghasilan 18.125.000, untuk aset pajak tangguhannya 625.000, dan di sisi kredit utang pajak penghasilan senilai 18.750.000. Untuk tahun 2020 laba sebelum pajak 50 juta, laba kena pajak 45 juta, beban PPh 12.500, utang PPh-nya 11.250.000. Maka kondisi ini muncul liabilitas pajak tangguhan senilai 1.250.000 rupiah. Ya, karena kondisinya laba menurut fiskal lebih rendah daripada menurut laba komersial, sehingga timbul liabilitas pajak tangguhan. Jurnalnya bagaimana?
beban pajak penghasilan Rp12.500.000, utang pajak penghasilan Rp11.250.000, dan liabilitas pajak tangguhannya di kredit Rp625.000. Jadi pada tahun 2019 ada aset pajak tangguhan senilai Rp625.000. Di tahun 2020 ada liabilitas pajak tangguhan Rp1.250.000, maka masih tersisa liabilitas pajak tangguhan senilai Rp625.000 yang harus kita munculkan di laporan posisi keuangan. Sekian pembahasan dari tugas pajak penghasilan. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu, memahami materi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.